Ini ada berita hakim ditangkap BNN memiliki sabu katanya. Kita bacakan nih, saya baca di suara.com. Dua hakim berinisial YR dan DA yang bertugas di Pengadilan Negeri Rangkas Bitung Kabupaten Lebak terseret kasus penyalahgunaan narkoba. Selain dua hakim itu, RASS sebagai panitera juga terlibat. Dua hakim dan seorang panitera itu harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan temannya sendiri di pengadilan untuk menjalani proses hukum. Ketiga orang ini ditetapkan tersangka penyalahgunaan narkoba dan kini resmi sudah menjalani tahanan, kata Kepala BNNP Banten, Henry Marpau. BNNP Banten kini mengamankan barang bukti sebanyak 20,634 gram narkoba jenis sabu. Wah, ternyata barang buktinya 20 gram lebih. Ketiga tersangka ini dikenakan pasal 114 dan pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kita lihat nih pasal 114. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah sepertiga. Itu pasal 114. Sekarang kita lihat pasal 112 ayat 2-nya. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah sepertiga. Artinya teman-teman, di undang-undang ini menegaskan bahwa jika barang buktinya itu lebih dari 5 gram, ya, kalau barang buktinya lebih dari 5 gram, kalau dia memiliki bukan pengedar, itu pidananya minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun. Jadi kalau Anda memiliki sabu-sabu, ya, narkotika golongan 1 ini, memiliki, ya, bukan mengedar, lebih dari 5 gram, ancaman pidananya itu minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun. Sekarang kalau mengedar, ya, pasal 114 tadi, itu kalau lebih dari 5 gram, ancaman pidananya itu hukuman mati atau seumur hidup. Jadi kedua hakim ini, kalau dia bukan pengedar, hanya memiliki, maka ancaman pidananya minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun. Tapi kalau ternyata mereka itu terbukti mengedar atau memperjualbelikan, maka ancaman pidananya itu bisa ancaman pidana hukuman mati, teman-teman. Ya. Sekarang kita lihat putusan-putusan sebelumnya, ya. Ini di Sindo News nih, 2017. Miliki sabu 5 gram, Adi divonis 11 tahun penjara. Ini 5 gram, 11 tahun penjara.
Ini di Antara News 1 April 2021. Pengedar sabu divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Denpasar. Barang buktinya 9,3 gram. Ya. Ini ada lagi di nationaltempo.co 2019 nih. 9,6 gram sabu, vonisnya 11 tahun. Ini di Oke John 2018. Terbukti edarkan 5 gram lebih, pemuda divonis 10 tahun. Di Bali Post nih 2021, 2,5 gram sabu dihukum 6 tahun. Miliki, ini lagi ada di Telisik News nih. Miliki sabu 8,42 gram, terdakwa divonis 7 tahun. Ini rata-rata 10 tahun, 11 tahun ya, dengan barang bukti itu masih di bawah 10 gram. Bagaimana kalau 20 gram? Harusnya kan minimal 15 tahun ya kan. Apalagi kalau seorang hakim vonisnya harus maksimal 20 tahun lah. Tadi kita sudah bacakan pasalnya itu, teman-teman. Jadi kalau misalnya kedua hakim ini divonis di 5 tahun misalnya, ya itu sudah nggak betul itu, ya kan? Karena ancaman minimalnya 5 tahun, maksimalnya bisa hukuman mati kan. Nah ini rata-rata ini di atas 10 tahun nih, dengan barang bukti nggak nyampe 10 gram. Kalau dia 20 gram berarti kan sudah minimal 15 tahun. Nah, sekarang kita lihat apakah nanti kedua hakim ini vonis wajar ya, divonis sama dengan yang lain gitu. Harusnya kan malah lebih ya, lebih berat ya, karena mereka adalah penegak hukum. Ini benar-benar pukulan bagi penegak hukum ya. Selama ini penegak hukum kan menghukum orang ya kan. Pengedar narkoba, pemilik narkoba itu sekian puluh tahun, sekian dendanya katanya. Sekarang giliran dia lah, giliran hakim ini yang kita lihat apa-apa hukumannya terhadap mereka ini. Ini akan membuktikan penegakan hukum kita ini apakah benar-benar adil, tidak pandang bulu, menegakkan hukum apa adanya, atau nanti menegak hukum ada apanya kan gitu ya. Saya sangat prihatin teman-teman ya, karena seorang hakim kalau dia dipercaya, diberi wewenang untuk menghukum orang, ya menyangkut masa depan orang, menyangkut nasib orang, ternyata dia adalah pengguna narkoba. Bagaimana nasib orang-orang yang dijatuhi hukuman itu? Apakah dengan pikiran yang waras waktu menjatuhkan vonis, dengan logika hukum, atau ngawur? Hakim itu ibarat wakil Tuhan di muka bumi ini teman-teman. Mereka diharapkan memberikan keadilan ya seadil-adilnya. Nah sekarang bagaimana kalau wakil Tuhannya nyabu mabok? Ayo sekarang kita lihat bagaimana hasilnya nanti ini. Apakah akan penegakan hukum ini akan tajam ke bawah atau tumpul ke atas? Nah, nanti kita lihat. Lalu ada berita kemarin bahwa semua jajaran hakim di Banten akan dites urin katanya. Bagus itu, tes urinnya jangan di kantor. Tes urinnya itu oleh pihak ketiga gitu. Jadi supaya ketahuan, tidak ada ditutup-tutupi. Itu baru benar. Ya, mudah-mudahan ini yang terakhir penegak hukum, terlebih-lebih seorang hakim yang sebagai wakil Tuhan, ini yang terakhir menggunakan narkoba. Ya, yang belum tertangkap silakan tobat, renungkanlah. Kalian itu adalah wakil Tuhan.